Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bertemu lagi dengan Ali Alisa Family Channel. Kali ini Ali Alisa Family Channel mau ngajak kalian main ke daerah Ciawi. Tapi kita mampir dulu ya ke Lido. Gak jauh kok dari Lido, sekitar 29 menitan. Jadi kalau Lido itu ke arah kanan, ke arah Sukabumi. Nanti kalau ke arah Ciawinya, kita ambil ke arah kiri. Oh ya, kita keluar di tol Caringin ya sobat. Jadi lokasi yang kita tuju itu di Desa Pasir Angin, Kelurahan Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor ya sobat. Nanti diarahin aja di Google Map-nya supaya anti nyasar-nyasar. Nah, kita sudah sampai nih di gerbang tol Caringin. Karena kita ngambil hari kerja, buat acara travelnya mungkin tidak terlalu ramai ya, agak lengang. Oke, kita udah sampai nih di pertigaan. Kalau mau langsung ke kiri ke Ciawi, kalau ke kanan bisa ke Lido dulu baru ke Sukabumi. Kita ambil yang sebelah kiri ya, ke arah Ciawi. Setelah melewati jalan besar, nanti hati-hati untuk belokan ke kirinya itu agak nukik dan menurun. Jadi siap-siap aja. Ini kita lanjut ya, nggak terlalu jauh sih dari jalan besarnya. Nanti kalau udah ketemu tulisan Pos Kamling tuh yang di sebelah kanan, ada Alase. Nah, kita langsung masuk ke jalan yang di sebelah kanan itu ya sobat. Jalannya pas untuk 2 mobil ya sobat, dan makin ke dalam makin agak sempit. Jadi kalau papasan, jalannya gantian ya sobat. Jalannya aman ya sobat, aspalnya cukup licin, jadi tidak akan bikin mobil gejruk-gejruk karena banyak lubang di jalanan. Cuma memang agak ada menanjak dan menurun. Tapi kalau sudah biasa lewat jalan Sentul Bojongkoneng atau jalan alternatif Puncak, lewat jalan ini sih nggak terlalu ini ya susah atau sulit karena hampir mirip-mirip deh. Belok kanan, lalu belok kanan. Setelah 200 meter, Anda akan sampai di tujuan. Posisi kafe Pandang Lepasnya dari sebelah kanan jalan ya sobat. Tempat parkirnya ada 2 lokasi, jadi di atas dan di bawah. Ini kita diarahin untuk parkir di atas sama abang parkirnya. Cuma karena kita ngerasa agak sempit ya di atas, kita coba turun ke bawah. Tadinya mau parkir di bawah, tapi kata abangnya itu Pak, restonya, kafenya di atas. Akhirnya kita balik lagi dong ke atas dan parkir di atas. Tapi kalau kalian parkir di bawah juga nggak apa-apa sih. Apalagi kalau di atas penuh kan. Itu ada akses tangganya di sebelah kiri. Jadi bisa lewat tangga ke atasnya. Di depan ini ada spot foto. Cuma Umi tidak berhasil foto di sini karena kehalang sama mobil. Jadi fotonya nggak jadi, kita videoin aja deh.
pintu masuk utama ke kafenya. Cantik ya pintunya. Kita disambut dengan pintu khas Jawa. Namanya apa ya? Pintu Gebio Klasik. Dan ini kita seperti masuk ke rumah dengan pintu dua arah. Aduh cantik banget ya, kayu-kayunya khas banget. Khas Jawa klasik. Aku jadi penasaran pengen lihat bagian dalamnya. Karena dari luar itu nggak kelihatan sobat. Ini video selanjutnya aku rekam setelah aku ngecas handphone ya. Handphone gue lowbat. Waktu kita datang ada rombongan ibu-ibu ya. Mereka seragaman gitu deh, kompak hitam putih. Jadi mereka lagi asik nih, lagi karaokean. Kedengeran gak sih suaranya? Tadinya kita mau duduk di rumah joglo utamanya yang deket sama kopi barnya, sambil nunggu handphonenya dicas. Tapi karena rame, akhirnya kita ngelirik rumah joglo yang di bawah. Dan itu lucu juga sih, aku udah ngelirik-lirik dari tadi, emang aku pengen dibawa aja. Akhirnya aku bilang, mas aku dibawa aja ya gitu loh. Jadi kita pindah ke bawah. Walaupun tadi kita sempet duduk di sini ya sebelum ibu-ibu ini datang. Ini kayak ada gaya-gaya Balinya nggak sih? Jadi kayak nih lihat, bener kan kayak di Bali. Jadi kayak gabungan nuansa Jawa plus nuansa Bali. Jadi mau yang mana gitu tergantung kita ngelihatnya kemana kali ya. Oh iya, ini adalah poin foto sih, spot foto yang paling diincer nih kalau orang datang ke sini. Ini yang paling cakep nih buat foto-foto. Karena ada gabungan antara bukan gabungan sih, kalau yang ini lebih kelihatan nuansa Balinya. Tapi tergantung ya cara ngambil fotonya. Kalau misalnya gapura yang di kanan kirinya itu masuk ke dalam frame foto, nah itu baru kelihatan kayak ada gaya-gaya Balinya. Tapi kalau mau gaya Jawa yang kelihatan ya bangunannya, bangunan joglonya, bangunan gazebo-nya. Gazebo apa joglo sih, aduh jadi ketukar-tukar. Atau gimana ya, ini kayak nuansanya nuansa Bali apa memang nuansa Jawa ya asli. Kayaknya kalau gerbang-gerbang kayak gini tuh lebih mirip kayak di Bali ya gak sih? Atau gabungan dua-duanya, gak tahu, dia bingung. Pokoknya sih ya kita mah nikmatin aja deh, pokoknya cantik banget ya nuansanya. Terus ini ada yang lucu loh di sini. Jadi ada barang-barang unik yang udah nggak pernah kita lihat lagi nih, kayak kotak pos di sebelah kanan ini loh. Itu udah lama banget nggak lihat nggak sih kotak pos kayak gitu. Coba deh komen di kolom komentar, kafe ini lebih memang kental nuansa Jawa atau memang gabungan Jawa Bali? Atau memang di Jawa memang ada ya gapura-gapura dengan gabungan kayak apa namanya, kayak kain kotak-kotak hitam putih itu. Komen ya. Menurut kalian gimana? Jawa kental atau Jawa plus Bali? Untuk ke rumah joglo di bawah, aku lewat jembatan lucu ini, kecil ya jembatannya, jadi ngelewatin air terjun buatan, terjun mini. Ini gazebo-nya di tengah nih, aduh ternyata aku nggak salah pilih ya. Ternyata lebih nyaman ya di rumah joglo yang di bawah ini. Dan karena ini hari kerja, jadi nggak terlalu ramai ya. Jadi aku nyaman aja nih mau videoin dari ujung ke ujung sampai ujung sana ujung sini bolak-balik. Santai aja karena nggak terlalu banyak orang. Kecuali di bagian atas tadi ya, karena memang ada rombongan yang datang. Jadi ramai sekali dengan ibu-ibu berbaju putih hitam. Nah, ini rumah joglo yang aku pilih ya. Ini di sini nuansanya seperti biasa, bangku-bangku kayu, meja kayu, cantik sekali ya. Nuansa kayunya kerasa banget. Dan itu lampunya ya antik banget ya, aku suka banget di lampu-lampu antik kayak gitu. Dan itu di sebelah sana, itu ujung mana ya, kanan atau kiri ya, kanan aku deh. Itu ada kolam ikan dan kayaknya bisa buat mancing juga ya. Dan kalau kalian mau duduk di gazebo-gazebo kecil itu lebih private, ada itu di sebelah kanan. Dan di daerah sini itu menurut aku yang paling nyaman sih kok gitu. Dari sini kita bisa dengar suara gemercik air.
Aduh enak deh nuansanya, jadi kayak lagi di pinggir sungai gimana gitu. Enak deh pokoknya, nyaman. Apalagi suasananya juga kayak di Jawa gini ya. Nah, kalau kalian bawa anak-anak kecil nih, bisa nih ngasih makan ikan di sini. Di bagian depan itu disediain menjual makanan ikan. Nah, seru kan ya? Makan sambil anak-anak mesti makan ikan. Tapi jangan ditinggal ya, tahu-tahu anaknya jebur. Aduh gimana tuh? Mau makan malah jadi berenang kan, nggak lucu ya. Ini ibu-ibunya nanya menunya yang enak apa ya mas. Kata masnya semuanya enak. Gak salah sih masa dibilang gak enak. Mungkin pertanyaannya bisa diperbaikin ya. Best sellernya apa ya mas di sini? Nah baru tuh masnya bisa jawab dengan ini loh bu best sellernya. Nah itu mungkin lebih akurat ya daripada nanya mana yang enak. Gimana sih bu? Masnya bilang semuanya enak, malah dibilang jutek sama ibu-ibunya. Aduh sabar ya mas ya, bukannya jutek, dia jawab jujur, masa dibilang gak enak kan. Nah jadi ngegosip deh sama kalian. Udah lanjut, aku langsung buka nih. Waktunya buka buku menu. Oke kita cek nih menunya apa aja, kayaknya lengkap ya. Jadi ada ASEAN, ada Manado, ada Eropa juga ini. Ada makanan tradisional juga ya, ada sup-supan, snacknya juga lengkap. Ini kali ini aku pengen makan apa ya? Aduh mau makan pasta aja ah. Kayaknya lagi males nih makan nasi ya. Kita coba makan pasta. Ini Alisa juga mau mesen ayam bakar katanya. Mudah-mudahan ayam bakarnya di sini best seller ya mas ya. Aku nggak nanya gitu sih sama masnya ya. Jadi karena aku pengen makan apa aja yang aku pengen makan gitu hari ini. Bukan makan best sellernya. Oke, kita sekarang tunggu ya. Menu yang kita pesen dateng. Ini penampakan ayam bakarnya ya sobat. Ini biasa makan pakai tangan. Karena pakai video dia makannya pakai sendok ya sobat, jadi susahan sendiri tuh. Udah pakai tangan aja makannya dek, lebih cepet selesai itu ayam di pakai garpu. Pakai garpu sekarang. Aduh udah deh, selamat makan ya dek. Enak gak ayamnya? Enak katanya. Yuk sekarang kita lihat menu yang aku pesan. Ini apa ya namanya, lupa tadi. Carbonara apa ya tadi, fettuccine apa fettuccine ya, aduh fettuccine kayaknya, soalnya ini apa lurus-lurus ini mie-nya. Kalau fettuccine kayaknya apa keriting-keriting gitu nggak sih. Ini fettuccine carbonara, menurut aku sih ini enak ya, karena aku nggak terlalu suka yang terlalu asin-asin matching gimana gitu, jadi maunya yang agak plain gitu. Ini es teh manisnya ya, karena mereka kafe jadi ngasih minumnya tuh pakai gelas-gelas plastik ini ya. Ini enak sih, segar, lemon tea. Yaudah ya. Ini aku habis ngider-ngider nih keliling kafenya, terus masih lanjut makan. Ini Alisa suka nih sama menu pesanan aku, emang dia juga suka, tapi dia juga pengen makan ayam bakar, jadi pengen pesan semuanya. Ya udah bareng aja makan sama Umi ya. Nah lihat tuh dia minta, enak deh, enak katanya. Enak ya duduk di sini, jadi duduk sambil dengerin suara gemercik air, itu segar banget. Ini Umi mau main ke rumah joglo utamanya ini. Yang tadinya kita mau duduk di sini tapi nggak jadi, sekarang udah agak sepi. Ibu-ibunya udah pada pulang. Aku mau videoin bagian kafenya ini. Soalnya di sini dari tadi aku ngincer banget mau videoin, karena sudut-sudut di lokasi utamanya ini cantik banget loh, banyak barang-barang antik unik. Itu ada TV antik gak sih? Terus ada setrikaan areng. Masih ada yang tahu nggak cara pakai setrikaan areng atau TV antik tadi? Ada, ini lihat lampunya, ini khas banget lampu antik, ini udah jarang banget ya. Jadi kalau mau cari lampu kayak gini biasanya nyari ke
toko barang antik ini. Nah, lihat kan, aduh lucu-lucu ya. Ini aku main ke bawah. Jadi taman yang di sebelah kanan bangunan utamanya itu ada tempat bermain anak. Oh iya, aku lupa tadi di sebelah kanan itu ada telepon umum warna biru itu loh. Itu aku udah jarang juga ngeliat ya zaman sekarang. Ini ada beca-becaan sama ayunan perosotan. Kayaknya cocok buat toddler nggak sih? Soalnya memang kecil-kecil ya, buat umuran TK gitu mungkin ya. Kalau buat Alisa mah udah nggak cocok gitu. Ini aku naik ke atas ya, ke arah musolahnya. Di sini juga ada spot foto. Nah, lihat. Ya kan, gabungan nuansa Jawa dan Bali. Ini musolanya unik banget ya. Cuma aku bingung pas wudhunya ya, karena dia pakai kayak pompa tangan gitu. Hampir aja aku mau mompa gitu. Ternyata ada tombolnya di sebelah kanan ya, kayak keran gitu. Dikerjain sama Pak Sun. Ntar Umi kalau mau ini wudhu mompa dulu ya katanya. Waduh, unik ya, bagian dalamnya kayu full, semuanya kayu ini. Memang tidak terlalu besar ya, tapi cantik ya. Masalahnya cantik. Ini sendal buat wudhunya cuma disediain satu. Aduh, repot dong kalau mau wudhu, soalnya dia mesti jalan ke belakang ya. Kalau lagi rame agak repot nih, jadi ngantri nungguin sendal. Iya nggak sih? Tadi waktu sholat sempet kehabisan baterai juga nih. Waduh, nitip dulu sama masnya, minta tolong casin di bagian kafenya. Kita lagi siap-siap pulang ya, tapi bikin video dulu di jembatan. Kayaknya kurang srek kalau nggak bikin video di sini. Secara keseluruhan, Cafe Pandang Lepas ini worth it ya untuk dikunjungi. Selain menunya juga banyak pilihannya, tempatnya juga cantik dan unik, banyak barang-barang antik, dan juga menyediakan spot foto yang cantik-cantik ya. Dan ini kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih telah berkunjung di Alisa Family Channel. Jangan lupa like dan komen serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.